naik. Di sini akan naik sehingga dia lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. YouTube Inspiring Toyota Creator. Kali ini kita akan membahas bentuk susunan trigger dari PCP Black Panther semi otomatis melalui channel Dewito yang penuh dengan inspirasi, tutorial dan desain teknik, di samping hiburan dan lain-lain, yang mengharapkan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Para penonton, komponen trigger unit semi otomatis itu sebagai berikut. Kita lihat yang pertama ini sebagai contoh untuk rumah hammernya, yang di ujungnya di sini sudah ada valve-nya. Nah, kemudian piston hammer dan springnya yang posisinya seperti ini dan bentuknya itu seperti ini. Ini ada miring, kemudian ini ada sudut, dan di belakangnya ini ada o-ring yang berfungsi sebagai peredam ketika si hammer ini kembali ke belakang. Kemudian posisi pemicunya ini seperti ini, bentuknya seperti ini, dan di sini ada untuk spring nanti. Di sini dipasangin sebuah piston kecil yang di dalamnya ada spare pair atau spring yang kita sebut dengan peredam. Ini bedanya dengan trigger yang biasa. Jadi posisinya seperti ini. Kemudian ini ada pengaitnya. Nah, pengaitnya dibentuk seperti ini. Nah, di sini ada lubangnya memanjang. Nah, ini ada lubang seperti ini. Ini untuk dudukan pair. Nah, dan posisinya seperti ini. Ini adalah pengait trigger yang nantinya masuk ke coakan daripada trigger ini. Kemudian ada pin, 3 pin, ini pin 1, pin 2, dan ini adalah pin 3. Nah, posisinya seperti ini. Nah, kemudian ada lagi spring. Nah, spring ini posisinya seperti ini. Nah, diharapkan selalu posisinya ke arah ke belakang triggernya, pengaitnya. Kemudian yang di depan adalah posisi spring yang selalu membuat pemicunya ini selalu standby. Dan satu lagi ini adalah tutupnya. Jadi ini adalah susunan daripada trigger semi otomatis, khususnya unit PCP Black Panther. Kemudian kalau kita lihat cara kerjanya, ini seperti ini. Jadi nanti ketika ini ditekan, ini akan naik dan ini akan mendorong pengait yang melawan dengan spring, di samping nanti melawan gaya pegas ini. Nah, begitu ini akan turun sehingga ini si hammernya, pistonnya akan maju untuk memukul valve udara. Kita lihat, nah, begitu kita klik, ini akan turun, kemudian maju, nah, seperti itu. Ini posisi maju dalam kondisi dari awal. Kalau kita lihat dari posisi belakangnya, kalau nanti dibuat otomatis, ini akan kembali sendiri. Kembalinya ini melalui mekanisme blowback yang ada di ujung barel seperti ini. Nah, ini akan terdorong. Nah, setelah sampai ujung mentok, kemudian dia akan mendorong si pengait maju. Nah, supaya majunya ini tidak terlalu menghentak, di sini ada yang namanya piston untuk peredam. Nah, disinilah fungsinya untuk menahan hentakan pada pengait ini.
Kira-kira seperti itu desainnya, dan kita lihat bagaimana sih mengoptimalkan trigger ini yang banyak mengeluhkan berat. Ini ada opsinya. Nah, yang pertama kita lihat supaya lebih ringan. Kalau kita lihat bidang sentuhnya daripada pengait dan piston ini sangat lebar ini ya. Jadi ujung-ujung ini lebar. Ini hampir sekitar 3 mili. Nah, caranya kita harus mempersempit bidang ini supaya kecil. Ini adalah salah satu opsional daripada untuk merubah supaya agak ringan, yaitu seperti ini. Nah, bagian pin ini caranya harus diperbesar, yaitu dengan menambahkan ring pengait. Nah, itu ilustrasinya seperti ini. Nah, kalau kita lihat ini diperbesar, nanti bidang sentuhnya akan menjadi kecil seperti ini. Nah, seperti ini. Kalau ini besar, nah, permukaan ini menjadi kecil sebesar ini. Permukaannya menjadi kecil sehingga bidang sentuhnya kecil. Cuma nanti ada sedikit permasalahan ketika gerakan otomatis. Di sini sering masalah nanti. Bisa karena habis, bisa karena termakan dan lain-lain. Nah, seperti di sini kita lihat, kalau ini ibaratnya pinnya yang tengah, jadi ini pinnya ada 3, pin ujung, dan ini adalah tengah. Tengah ini fungsinya untuk menahan pengait ini supaya tidak turun ke bawah. Nah, seperti ini. Ini kalau ini kita perbesar pinnya ini biasanya diameter 3, kita bikin diameter 5 tengah dengan menambahkan ring. Nah, ringnya kita tambah di sini, maka ini akan naik. Di sini akan naik, akhirnya si bidang sentuhnya ini menjadi kecil, sehingga dia lebih ringan dibandingkan dengan sebelumnya. Ini dengan menambahkan ring di tengah. Ya, kita buka dulu di sini, buka bautnya, cabut ringnya di tengah, diameter ID-nya 3 mili karena ini pinnya 3 mili. Nah, ini kita tambahkan di sini di tengahnya, otomatis bidangnya ini akan naik. Nah, seperti ini. Jadi kalau kita lihat sebelumnya ini kan besar nih. Kita lihat. Nah, ini besar, hampir 3 mili lebih. Nah, ini besar, ini pengaitnya ini naik karena ini. Begitu ini kita perbesar pinnya, nah ini akan naik. Nah, seperti ini. Nah, begitu naik, bidang sentuhnya menjadi kecil. Akhirnya bidang sentuhnya seperti ini. Nah, ini kira-kira. Nah, kemudian ini adalah yang tadi contohnya dengan menambahkan ring di dalamnya, bidang sentuh ini menjadi semakin sedikit. Nah, ini kira-kira cara opsional untuk membuat trigger lebih ringan. Tentunya masih ada cara yang lain lagi nanti, karena konstruksi daripada trigger ini memang agak sulit gitu. Penonton, selanjutnya kita lihat cara kerja daripada mekanisme triggernya. Ketika ini ditekan, dia masuk, ini akan mundur. Jadi si pengait akan mundur dan ini akan keluar. Nah, mundur, ini ada pin yang panjang, dan karena di sini ada per, dia selalu mengait ke atas. Seperti itu. Nah, begitu ini ditekan, dia turun, maju. Nah, seperti itu kita lihat. Kemudian posisi yang lain seperti ini. Nah, ketika dari ujung mundur, nah, kita ulangi lagi, ketika dari sini mundur, nah ini terdorong turun. Nah, begitu turun karena beban per ini
pengait terbawa maju dan mentok di sini, ini diredam. Kalau nggak ada ini bisa rusak. Nah, posisinya seperti ini. Nah, begitu kita trigger, mulai turun balik sana. Ini posisinya kemudian akan menjadi mundur. Nah, demikian. Terima kasih telah menonton, mudah-mudahan bermanfaat. Salam dealer Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.